Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan. Malam semakin larut. Pastinya Anda belum tidur. Mari bersama kami di Renungan Malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono dengan tema Anugerah Lawatan Tuhan. Dan malam ini saya, Yohana Ibrahim. Saudara, mari kita memikirkan hal ini dengan serius. Kalau dulu tokoh-tokoh iman perjanjian lama seperti Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daniel bisa berdialog dengan Tuhan, hal itu karena Allah begitu nyata di dalam hidup mereka. Tetapi kita yang hidup di zaman perjanjian baru, di mana Roh Kudus dimateraikan dalam diri kita, dan kita sering berkata, Ia ada di dalam hatiku. Mengapa kita seperti tidak mendengar Tuhan berbicara? Mengapa kita seperti tidak pernah berdialog dengan Dia, sehingga banyak suara Tuhan yang berlalu dan terlewatkan? Kalau kita mendengar pendeta berkhotbah, bahwa dia mendengar suara Tuhan, itu kita anggap luar biasa. Padahal itu standar normal orang percaya. Salah satu jawaban yang Tuhan berikan terkait pertanyaan mengapa kita tidak bisa berdialog dengan Tuhan dan tidak bisa mendengar suaranya adalah karena banyak suara yang kita tangkap. Begitu gaduh pikiran dan jiwa kita, sehingga kita tidak mendengar suara Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan, jika kau mendengar suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Jangankan bisa tahu kehendaknya, mendengarkan suaranya pun tidak sama sekali. Jika hal ini berlangsung terus, kita akan ditelan dunia. Banyak orang Kristen akan ditelan dunia. Maka jangan kita membuka hati untuk suara-suara lain selain suara Tuhan. Banyaknya suara yang kita dengar, itu akan membuat pikiran kita menjadi keruh atau gaduh. Apa yang tidak perlu kita dengar, kita dengar. Apa yang tidak perlu kita lihat, kita lihat. Apa yang tidak perlu kita baca, kita baca. Sehingga pikiran kita seperti benang kusut. Nanti kita akan mulai mengerti apa artinya asupan yang mengacaukan. Kalau kita tonton sesuatu di TV, entah berita, entah apa yang seharusnya tidak perlu kita dengar, hal itu dapat merusak kita. Kalau kita melihat pemandangan alam, kita melihat secara cerdas dan betapa cerdas dan cerdiknya hewan ciptaan Allah. Kita menjadi kagum dan semakin menghormati Tuhan. Karena bagaimana hal itu bisa terjadi kalau bukan karena adanya satu pribadi cerdas yang menciptakannya. Dunia ini penuh dengan masukan yang bisa membuat pikiran kita keruh atau rusak. Maka kita bertekad untuk tidak mengonsumsi sesuatu yang tidak perlu dalam pikiran kita. Seperti percakapan yang tidak perlu, juga gadget kita yang penuh dengan masukan-masukan yang tidak perlu. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Seharusnya kita bisa mendengar suaranya, namun kalau sampai tidak mendengar suaranya, bayangkan betapa rusaknya kita. Mari, kita bukan hanya puasa tidak makan, juga puasa bicara. Kalau tidak perlu, tidak usah bicara. Lalu kita juga puasa
dari masukan-masukan dari gadget dan medsos kita agar pikiran kita bersih? Satu-satunya tujuan kita melakukan semua itu hanyalah agar kita tidak melewatkan lawatan Tuhan atas hidup kita. Tuhan pasti menanggapi semua dialog yang disampaikan oleh umatnya. Hanya saja tidak perlu dan kita tidak boleh mengatur tanggapan tersebut dengan keinginan dan waktu kita sendiri. Tuhan tidak mungkin tidak melawat orang yang mencari suaranya. Sebagai perbandingan, kita sering mendengar suaranya seseorang menjalin persekutuan dengan kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan tersebut dapat dengan aktif merespon dialog dan permintaan dari manusia yang mencarinya. Jika kuasa kegelapan yang derajatnya jauh di bawah Tuhan dapat dijumpai dengan nyata, apalagi Tuhan. Hanya saja kita yang seringkali melewatkan lawatan dan sapaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita terbiasa mengabaikan lawatan Tuhan di gereja melalui pengkhotbah atau firman yang disampaikan karena sibuk memikirkan berbagai hal yang menyita pikiran kita. Kita terbiasa untuk melewatkan lawatan Tuhan melalui sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Karena kekhawatiran akan kekurangan. Ironisnya, kita melewatkan lawatan Tuhan dalam peristiwa hidup sehari-hari karena terlalu banyak bersungut-sungut dan kurang memperhatikan aspek didikan Tuhan melalui peristiwa tersebut. Sejatinya, Tuhan selalu rindu melawat setiap umatnya. Lawatan Tuhan hanya menyediakan bejana hati dan pikiran kita dari menit ke menit, jam ke jam, dari hari ke hari. Persiapan tersebut kita lakukan hanya untuk menyambut lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Tinggalkan hal-hal yang dapat terganggu ataupun mengganggu dan memenuhi pikiran kita. Lawatan Tuhan melalui berbagai hal dalam hidup kita adalah anugerah yang tidak ternilai. Jangan sampai kita melewatkan anugerah tersebut. Bayangkan apabila kita dapat menangkap lawatannya, suaranya, isi hatinya setiap hari. Betapa berbahagianya hidup kita ini. Dan seharusnya menjadi sesuatu yang normal dan standar. Jika Allah hidup, Ia dapat ditemui dan lawatannya nyata bagi kita. Persiapkan seluruh keberadaan hidup, hati, dan pikiran untuk menyambut lawatan Allah setiap hari. Setiap kita memiliki anugerah lawatan Tuhan, dan kalau Tuhan melawat kita, hendaknya kita mengerti dan menerima lawatan Tuhan tersebut. Biarlah di saat Anda menuju keperaduan malam hari ini, kita boleh menerima lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.